Masa sih, Miss? Iya. Dengan beberapa kasus kriminal yang ada, 10 tahun yang lalu, sekarang baru balik. Kan getun tuh, Mbak. Maka dari itu aku selalu bilang, bukan berarti kita gak wani, Mbak, nantang majikan loh. Bukan berarti saya gak wani nantang bos saya. Karena saya punya prinsip satu. Saya kenapa sih menghindari pertengkaran? Menang atau kalah? Menurut pendapat saya adalah kalah. Itu lebih banyak daripada menangnya. Kok ngono, Miss? Iya. Coba aja kita bertengkar dengan majikan. Saya tahu kamu menang. Saya tahu kamu benar. Saya tahu. Tapi kita tetap kalah karena kita akan kehilangan pekerjaan kita. Benar tidak? Saat kita bertengkar sama teman. Seperti contohnya saya sedikit crash sama Mbak Kontreng. Karena sampai sekarang Mbak Kontreng juga tidak menghubungi saya untuk diskusi atau apa ya. Saat Mbak Kontreng nyenggol saya, bikin huru-hara, terus sampai sekarang itu nggak ada jawaban. Loh, kita tidak bertengkar loh. Kita sama sekali tidak bertengkar dan kita tidak berdebat dan tidak berdiskusi dengan Mbak Kontreng. Sampai saat ini, sampai hari ini. Bahkan telepon saya nggak diangkat, SMS saya juga nggak dibales. Jadi mentok sampai di situ saja. Tapi saya merasa kalah. Padahal kita tidak perang loh. Kenapa sampean kalah, Miss Yuni? Saya merasa kalah karena saya kehilangan teman saya. Kalau bisa saya tidak ingin terjadi perselisihan. Kalaupun terjadi perselisihan, kita perbaiki. Saya merasa kalah, saya itu kalah dengan Mbak Kontreng. Kenapa? Karena saya kehilangan dia sebagai teman saya. Oh itu. Jadi menang apa kalah? Tetap kalah. Benar atau salah? Saya tidak tahu. Mbak Kontreng salah atau saya salah? Saya tidak tahu. Karena kita tidak mencoba kondisikan dan komunikasi. Saya coba berbicara dengan dia, nggak ada balasan, ya sudah. Saya minta jelaskan dan teleponal. Atau datang ke kantor saya, nggak ada, ya udah. Tapi saya kehilangan sosok seorang teman. Itu menurut pendapat saya ya. Karena saya itu tidak suka dengan kata-kata yang mengatakan bahwa oh, dulu kelet, saiki kok jauh Miss Yuni. Ada masalah apa? Loh, masalah itu pasti ada. Apakah kamu kira saya sama Mas Sandro nggak pernah bentrok? Bentrok, Mbak. Saya sama Mas Sandro bentrok. Tapi Mas Sandro mungkin karena seorang laki-laki jadi mengkondisikan dan telepon. Jadi kita tanya, kenapa? Ada apa? Sebelum kita up. Nah, itu cara kita untuk berdiskusi. Begitu juga dengan kalian saat kalian bertengkar dengan suami. Loh, saya menang, Miss. Suami saya yang selingkuh. Saya tidak selingkuh. Iya, kamu menang. Kamu bisa menceraikan. Tapi kamu kalah karena rumah tanggamu hancur. Kamu bertengkar sama ibumu. Padahal wis dikirimi duit, oke, ibumu sing ngengkel tukaran, akhirnya putus komunikasi. Kamu benar. Tapi kamu kalah karena kamu kehilangan ibumu. 15 tahun tidak kamu cari. Ibumu nangis-nangis, mohon-mohon, kamu nggak datang. Jadi jangan bangga karena dalam pertengkaran kamu menang, itu jangan bangga, Mbak. Ini pesan saya buat semua orang ya. Jadi saya itu, kenapa saya menghindari pertengkaran, kenapa saya menghindari engkel-engkelan. Karena pada ujungnya tetap saya yang kalah. Saya itu merasa saya akan tetap kalah. Karena saya harus kehilangan. Dan saya tidak sanggup untuk kehilangan. Begitu juga dengan saya saat ini. Kalau saya ngekang anak saya, kalau saya melarang anak saya seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu, jadi saya akan kehilangan anak saya. Di mana anak saya juga butuh, namanya panggilan maksudku. Sebentar ya Mbak ya. Jadi menurut pendapat saya, jangan pernah punya keinginan untuk menguasai. Kita itu sama-sama belajar, kayak tadi saya katakan dalam tempurung. Kita itu belajar. Kalau ada yang salah, diperbaiki. Kalau ada yang benar, ya kita kembangkan. Jadi kalau merasa dengan pertengkaran itu bisa menyelesaikan masalah, perang dunia adalah penyelesaian yang terbaik kalau gitu. Tapi kan tidak. Pasti ada yang kalah. Perang ya mungkin menang salah satunya. Tapi rakyat tetap kalah, rakyat banyak yang mati. Jadi saya selalu bilang, hindari pertengkaran kalau bisa. Kalau nggak bisa ya apa, Miss? Ya wis, gak bisa ngomong aku, ya wis terserah kalian. Karena kalau kita menghindari pertengkaran itu kayaknya tidak tahu siapa yang kalah, siapa yang benar. Tapi saat, ini Mbak,
antara pertengkaran dan diskusi mungkin beda tipis ya, karena saya kurang tahu ya kalau kita coba berdiskusi dengan pertengkaran. Kalau diskusi kan kita cari jalan keluar, kalau bertengkar kan kita bukan cari jalan keluar, kita cari kemenangan. Perperangan kan mencari kemenangan, begitu juga dengan pertengkaran. Pokoknya intinya saya tuh inginkan kalian itu sama bapak, sama ibu, sama suami, sama istri, sama anak, sama mbah, sama kakek, sama siapapun, lek iso ojo tukaran. Lek iso hati dingin, lebih nyantai, lebih rileks, karena apa ya? Meminta maaf bukan berarti kamu salah, itu prinsip saya. Jadi sampai saat ini pun saya tidak ada masalah dengan siapapun. Kalau saya pernah menyakiti atau pernah melukai hati kalian, yang baik saya sengaja atau tidak sengaja, datang ke saya akan dan saya akan mencari kalian, dan saya tidak segan-segan minta maaf pada kalian. Karena saya itu tahu karakter saya zaman dahulu. Karakter saya seperti apa zaman dahulu. Intinya saya itu seorang pemberani sing gak dalan. Ya bisa bilang gak dalan. Saya itu selalu mengharapkan orang lain tuh sukses sama kayak saya. Kalau saya bisa, kalian pasti bisa. Iku saya maksa dulu itu. Saya tuh memaksa kalian. Aku itu loh iso, kenapa kamu gak bisa gitu loh. Kadang-kadang sampai pengen nekek kalian gitu loh. Aku dimarahin orang, dimaki-maki orang, tetap tegar. Dan saya harus membuktikan. Tapi kenapa kalian gak bisa? Itu kadang-kadang yang bikin saya gak ngeh banget dengan kalian. Tapi setelah mungkin dari bertambahnya umur atau dari dari segala musibah, itu saya sadar bahwa porsi seseorang itu beda-beda. Saya itu tidak bisa memaksakan seseorang sama seperti yang saya inginkan. Kadang-kadang saya selalu bilang saat di boarding house Makau tuh saya selalu bilang, wes tak ajari kok nggak paham, wes tak ajari kok nggak paham, wes tak ajari kok nggak paham, dan akhirnya saya kan nggak marah toh. Jadi saya kadang-kadang terpancing emosi juga. Tapi sekali lagi porsi saya itu siapa? Saya sebagai agent tidak bisa memaksa seseorang untuk sukses kalau dia sendiri tidak sukses. Dia sendiri dalam hatinya aja nggak pengen sukses, gimana bisa? Terus satu lagi tentang Mbak Iin yang kemarin sempat hilang. Saya berharap bahwa kamu baik-baik saja. Kalau kamu masih ada di Hong Kong ataupun di Makau, hubungi keluargamu. Saya ingin kamu yang terbaik. Itu aja dari saya. Karena ada di telepon masuk, sebenarnya ini adalah orang yang mengetahui kedudukan Mbak Iin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye. Halo?